Halo, selamat datang di tutorial saya kali ini. Tutorial saya kali ini berjudul bagaimana membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Program sederhana di sini sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya akan membuat beberapa fungsi ataupun beberapa metode, dan nantinya akan digunakan untuk menghitung sebuah luas dari bangun ruang, maksud saya bangun datar. Oke, langsung saja untuk memulai tutorial kali ini saya akan menggunakan IDE atau menggunakan tools yaitu Visual Studio 2012. Anda bisa menggunakan versi lain dari Microsoft Visual Studio seperti 2010, 2008 atau dan yang lain, atau bahkan Anda bisa menggunakan IDE yang berbeda seperti NetBeans dan Code Develop dan lain-lainnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama Anda hanya perlu untuk membuka Microsoft Visual Studio Anda. Di sini saya akan membuka Microsoft Visual Studio 2012. Seperti itu. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio Ultimate 2012. Untuk versi lain mungkin Anda bisa menyesuaikannya. Langsung saja kita akan membuat sebuah project baru, yaitu lalu pertama-tama kita klik File, kita klik New, lalu kita pilih Project. Di sini pilihlah Microsoft Visual C++, lalu pilih Win32 Console Application seperti itu. Lalu kita namakan di sini saya akan menamakan nama dari project ini adalah bangun datar, seperti itu. Apabila muncul jendela seperti ini, Anda hanya perlu klik next, lalu pilih empty project, lalu finish. Fungsi dari empty project ini agar project nanti kita bersih dari template-template yang muncul dari Microsoft Visual Studio. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio. Di sini ada jendela yang bernama Solution, dan disinilah kita akan meletakkan file-file kita, file-file Microsoft, file-file C++ kita. Langsung saja, pertama kita akan membuat sebuah program Hello World, dimana agar Anda terbiasa dengan environment atau lingkungan dari C++ terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik kanan pada source file, kita pilih add new item, lalu kita pilih file C++ file atau .cpp. Setelah itu namakan file dari cpp ini terserah, atau mungkin sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya akan menamakan file ini main.cpp, lalu klik enter. Nah, untuk dari tampilan awal dari sebuah source code, sebuah file .cpp, disinilah Anda akan nantinya bereksplorasi dengan kode source code Anda. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah Hello World terlebih dahulu agar Anda agak sedikit paham tentang C++. Pertama-tama kita perlu, sebenarnya tidak wajib, namun untuk di contoh kali ini saya akan menginclude sebuah library yang bernama stdio.h, lalu dilanjutkan dengan menginclude stdlib.h. Apakah fungsi dari dua library ini? Dua library ini difungsikan agar kita bisa mengakses file. Maksud saya agar kita bisa mengakses fungsi-fungsi yang digunakan untuk menerima inputan dari user dan menampilkan sebuah perintah atau menampilkan sebuah string, sebuah kata-kata kepada user, seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat sebuah main method. Jadi method ini atau fungsi ini akan dijalankan pertama kali ketika program
CPP ini dijalankan. Jadi inilah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Kita akan membuat main dengan parameter void. Jangan lupa kurawal buka dan tutup. Lalu isikan sebuah perintah, sebuah fungsi yang bernama printf. Hello world, seperti itu. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa dulu di sini. Oh, jangan lupa untuk melengkapinya dengan return 0, karena apabila kita tidak menambahkan return 0 ini, program tidak akan bisa berjalan seperti itu. Kita save, kita run dari sini. Oh, continue. Ya, mungkin beberapa dari program dari C++ ini akan terdeteksi oleh antivirus Anda. Nah, untuk mengatasinya mungkin saya akan nonaktifkan dulu. Ya, seperti itu. Lalu kita coba lagi. Nah, hanya seperti itu yang keluar karena kita tidak mempause atau menghentikan dari jalannya program ini. Untuk menghentikannya di jendela layar komputer Anda, pertama-tama kita tambahkan /n dulu, \n. Ini berfungsi agar kursor dari, maksud saya, agar program akan tampil lebih rapi. Jadi mungkin bisa Anda lihat perbandingannya setelah ini. Lalu di sini kita tambahkan dulu system pause. Nah, seperti itu kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi karena tidak ada \n, program akan mungkin terlalu berantakan seperti ini. Jadi untuk satu baris saja. Kita spasi. Apabila kita tambahkan \n, nah, dia akan berpindah menjadi lebih rapi. Jadi tidak akan satu baris. Program tidak akan melanjutkan satu baris. Kursornya akan berpindah ke satu baris setelah ini. Seperti itu. Oke, saya harap Anda sudah paham dengan konsep dari C++ dan main class dan bagaimana cara menampilkan perintah ke user. Berikutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah kalkulator sederhana, sebuah program sederhana untuk menampilkan kalkulator. Maksud saya kalkulator bangun datar seperti itu. Ini kita hapus saja. Pertama-tama kita perlu membuat sebuah void yang bernama drawLine. DrawLine ini hanya berfungsi untuk menambahkan garis baru, jadi hanya sebagai pemanis saja. Di sini kita akan mengulang program ini. Kita akan melakukan sebuah perulangan. For in i sama dengan 0, dengan i sampai dengan 30, sampai dengan 30 pengulangan. Lalu i ditambahkan, nilai dari i ditambahkan satu kali, sebanyak satu kali di sini. Lalu kita tambahkan printf seperti ini, titik koma. Lalu kita tambahkan juga di sini printf /n agar berpindah ke satu baris. Lalu untuk memanggil sebuah metode atau memanggil sebuah fungsi, kita hanya perlu memanggilkan namanya saja. Jangan lupa kurung buka kurung tutup seperti ini. Kita run. Nah, program akan menghasilkan sebuah garis seperti ini yang diulang terus-menerus sampai 30. Namun di contoh tadi mungkin tidak sampai 30 karena keterbatasan dari keterbatasan dari ruang yang dibutuhkan pada command prompt seperti itu. Nah, setelah kita membuat fungsi untuk menambahkan sebuah garis, setelah itu kita tampilkan perintah kepada user untuk memasukkan untuk user agar memasukkan pilihan dari menu yang kita tampilkan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah menu. Pertama-tama kita akan akan menampilkan sebuah menu. Silahkan pilih pilihan Anda. Maaf,
persegi. Mungkin untuk contoh kali ini kita hanya memberikan 2 contoh saja. Lalu yang kedua adalah menghitung luas persegi panjang seperti itu. Nah, setelah kita membuat menu ini, lalu kita berikan perintah lagi, yaitu memasukkan pilihan Anda. Seperti ini. Ini jangan lupa dengan /n. Nah, setelah itu agar kita bisa menyimpan pilihan atau menyimpan nilai dari user, kita perlu membuat variabel baru dulu yang bertipe integer, yaitu input. Lalu kita menggunakan fungsi yang bernama scanf, di mana kita harus menerima inputan yang diberikan oleh user dan akan memasukkannya kepada variabel input, menyimpannya ke dalam variabel input seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, nah kita akan membuat sebuah metode baru yang dimana dia akan memproses inputan yang dimasukkan oleh user. Kita butuh parameter di sini, i. Kita akan gunakan operator switch atau menggunakan fungsi control flow switch. Nah, di sini switch ini menerima variabel. Jadi cara membacanya adalah ketika kita menganalisis i, program akan memisahkan nilai dari i. Jika apabila nilai case i sama dengan 1, maka disinilah program akan dieksekusi. Maksud saya akan dieksekusi apabila nilai i sama dengan 1. Lalu kita perlu mungkin break berfungsi untuk menghentikan jalannya perintah. Jadi apabila kita tidak memberikan break, maka program akan lari ke case selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada case 2 sama, yaitu akan dieksekusi apabila i sama dengan 2. Break. Nah, sama dengan fungsi ini. Jadi apabila ini kita hilangkan seperti itu, walaupun nilai case kita sama dengan 1, setelah ini akan dieksekusi, maka namun karena tidak ada break, program akan menjalankan case 2 seperti itu. Jadi fungsi dari break ini sangat vital untuk penggunaan switch dan case. Nah, default digunakan apabila nilai i tidak sama dengan 1 atau 2 seperti itu. 1 dan 2. Jadi karena kita beranggapan bahwa inputan user salah, itu kita memberikan perintah seperti masukkan input yang benar seperti itu. Oke. Setelah kita membuat sebuah menu proses, kita akan menambahkan sebuah metode baru maksud saya, yaitu void untuk menghitung luas luas persegi seperti itu. Pertama, kita hanya perlu kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu luas dan sisi seperti itu. Lalu kita keluarkan perintah untuk masukkan sisi dari persegi seperti itu. Jangan lupa /n. Lalu kita
scan, kita terima inputan yang dimasukkan oleh user, kita simpan ke variabel luas seperti itu. Lalu setelah itu maksud saya ke variabel s, karena yang disimpan adalah sisi, menerima input dari user dan menyimpan ke variabel s seperti itu. Lalu kita akan menghitung luas dari persegi. Luas dari persegi adalah sisi dikalikan dengan sisi seperti itu. Menghitung luas dari persegi. Lalu kita akan menampilkan luas dari persegi ke user. Luas dari persegi dengan sisi persen i, jangan lupa. Jadi dengan sisi di sini maksudnya kita memesan tempat terlebih dahulu, agar nantinya perintah printf ini akan mengeluarkan variabel dari s dan luas seperti itu, dengan sisi i dan luas persen i. Dengan sisi i adalah persen i, dan ini juga harus berurut untuk kita mengeluarkan variabel dengan menggunakan metode printf, yaitu yang pertama adalah s, koma, dan luas seperti itu, koma. Nah, karena ini adalah menu untuk menghitung persegi, kita akan menambahkannya di case nomor 1 di sini, lalu hitung persegi. Yang berwarna hijau ini adalah sebuah komentar. Komentar ini tidak akan dijalankan oleh program seperti itu. Jadi ini berfungsi hanya untuk memudahkan programmer atau siapapun yang melihat source code ini, termasuk Anda, untuk mengetahui fungsi-fungsi dari setiap source code yang ada seperti itu. Jadi hanya untuk note saja, untuk komentar saja seperti itu. Nah, satu metode sudah kita bikin untuk menghitung persegi. Kita coba jalankan. Kita akan menjalankan perintah nomor 1. Mungkin masih tidak bisa karena kita belum memanggil metode menu proses di sini. Yang perlu kita lakukan adalah memanggil metode menu proses, lalu kita masukkan parameternya, yaitu berupa variabel input seperti itu. Kita jalankan kembali. Kita masukkan 1. Nah, sudah muncul. Masukkan sisi dari persegi, yaitu saya mencoba memasukkan nilai sebesar 5. Nah, luas dari persegi dengan sisi 5 adalah 25 seperti itu. Nah, cukup sederhana, namun saya harapkan walaupun dengan program sederhana ini Anda bisa memahami memahami tentang konsep dari void atau method, memahami konsep dari perulangan, control flow, deklarasi dari variabel, dan bagaimana kita untuk menerima input dari user. Kita perlu membuat satu metode lagi, yaitu void hitung persegi panjang, yang seperti namanya kita akan menghitung luas dari persegi panjang. Lalu kita deklarasikan di sini luas, p itu panjang dan l itu lebar. Lalu ini kita copy saja. Kita copy paste agar lebih cepat. Masukkan panjang dari persegi panjang, lalu kita masukkan ke p, masukkan lebar. Ini mungkin bisa kita rubah menjadi seperti ini. Tidak terlalu berpengaruh, hanya untuk agar Anda tidak terlalu bingung saja. Setelah kita menerima inputan dari user, kita akan menghitung luasnya, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Lalu kita tampilkan di sini. Ini kita copy paste saja. Luas persegi dengan panjang i dan lebar persen i adalah, karena ini sudah ada banyak, maksud saya bertambah nilai dari persen i ini, kita perlu tambahkan juga p, l seperti itu, karena dengan ini berurut. Jadi p itu memesan tempat di sini, l memesan tempat di sini, dan luas memesan tempat di sini seperti itu. Ini berbahaya
Jangan sampai kita kelebihan kurung kurawal, bahkan kekurangan itu akan menyebabkan program akan error seperti itu. Dan jangan lupa untuk meletakkan titik koma di belakang setiap dari source code ini, source code kode-kode yang kita masukkan. Lalu kita akan menambahkan di sini sebuah metode, memanggil metode itu apabila nilai dari inputan kita bernilai 2 persegi panjang seperti ini. Oke, lalu kita coba jalankan. Nah, kita menghitung luas persegi panjang. Panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 4. Nah, adalah 40. Seperti itu. Sebenarnya sangat sederhana dari program yang kita buat pada hari ini, pada momen ini. Semoga ini berguna bagi Anda semua. Saya harapkan dengan tutorial kali ini Anda bisa lebih banyak untuk mengeksplorasi diri sendiri tentang bagaimana untuk menjalankan membuat program dengan bahasa C++. Seperti itu. Terima kasih. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.